Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Pak Haji Pranto, kemudian yang sama-sama kita hormati Jaj Masjid yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim saya. Syukur alhamdulillah di pagi ini ya, ini pada bagian mengenai hal yang selama ini sangat meresahkan kita ya, yang selama ini mungkin dekat dengan kita, dekat dengan anak kita, dekat dengan lingkungan kita, yang ini jadi PR bersama ya. Karena persoalan ini memang jarang sekali ya, forum atau taklim di masjid ya. Membahas di sekolah paling banyak ya, dan di forum-forum parenting ya, lagi-lagi kalau bisa hadir ibu-ibu ya. Nah ini di masjid sangat jarang sekali. Nah, di masjid ngomongin soal sehingga seolah-olah membahas persoalan ini persoalan duniawi ya. Karena kita tahu bahwa penggunaan gadget kita ini sungguh kita temukan di luar nurul gitu ya, di luar nurul ya. Anak-anak seusia mereka sudah lebih tahu dari orang dewasa. Anak seusia mereka sudah lebih pintar daripada orang dewasa ya. Dan kadang kita sebagai ayah ya, perspektifnya adalah sekarang teknologi semakin maju, kalau anak nggak pakai gadget takutnya anaknya ketinggalan, takutnya anaknya jadi gaptek gitu ya, anaknya ketinggalan, anaknya gaptek gitu ya. Pas anaknya udah pakai gadget ternyata yang gaptek orang tuanya, anaknya ternyata ada penggunaan gadget yang akhirnya itu sebetulnya kurang sesuai untuk anak seusia mereka gitu ya. Tapi mohon maaf kadang orang tuanya dikadalin ya, mereka bikin cara-cara tertentu yang bisa orang tua lakukan. Saya pernah melakukan eksperimen kecil gitu ya. Suatu hari ada orang tua dan anak SD kelas 4 ya, saya panggil, kemudian saya lihat handphonenya, kemudian saya simulasikan ada satu hal yang saya simpen di handphone, kemudian kasih waktu kepada orang tuanya pertama, kemudian kepada anaknya. Saya bilang, coba tadi saya buka yang tadi saya simpan ada di mana, main cepet-cepetan anak sama orang tua ya. Ternyata cepetan anak ya daripada orang tuanya ya. Kemudian ada seorang ayah yang bertanya sama saya gitu ya, ini kayaknya horor gitu ya, sedangkan era teknologi ini anak mesti banyak tahu ya, apalagi teknologi udah semakin maju. Saya takutnya anak-anak ntar kalau ngomong sama temennya jadi nggak nyambung ya, temennya ngomong PUBG dia nggak tahu, temennya ngomong FF dia nggak tahu, temennya ngomong Instagram dia nggak tahu, temennya ngomong tentang Reels dia nggak tahu, temennya ngomong yang lagi happening dia nggak tahu. Nanti anaknya jadi
katro, jadi cupu, jadi nggak nyambung gitu kan kata orang tuanya ya. Nah, terus pertanyaan saya kebaliknya gitu, terus kalau udah tahu yang kayak gitu buat apa Pak? Tahu PUBG, tahu FF, tahu Instagram buat apa? Buat anak buat apa? Ya buat nyambung aja kalau ngobrol gitu. Terus kalau ngomong udah nyambung buat apa? Ya biar dia temennya tetap banyak gitu. Terus kalau udah banyak buat apa gitu. Kadang maaf ya Pak, Bu, kita nggak kepikir bahwa ada sesuatu yang harus kita berpikir kritis ya. Kita bertanya banyak hal sehingga kita tahu ujungnya ini sebenarnya kita mau apa sih gitu ya. Kadang kita seolah-olah era teknologi semakin modern tuh ukurannya adalah persoalan nyambung, tahu ya. Kalau buat anak-anak tuh tahu gak sekarang yang lagi viral gitu ya, apa aja diikutin yang lagi viral. Sekarang lagi viral apa? Tahu game yang lagi viral gak? Game yang lagi banyak kok, semuanya diikutin. So what? Buat apa ya? Nah inilah sebetulnya satu kekosongan yang kadang kita sebagai orang tua nggak menyadari. Ini kan sebetulnya model-model begini kan model-model generasi yang kosong, nggak punya standar. Apa yang lagi viral dilihat, apa yang lagi viral dicari, apa yang lagi rame diikutin ya. Banyak ini bicara kecanduan gadget sebetulnya banyak ya. Dalam era teknologi sekarang ya, itu dalam dunia kedokteran itu sekarang dikenal dua jenis adiksi namanya. Yang satu namanya adiksi zat. Kita sering dengar ada yang namanya BNN. Nah ini kerjaannya BNN nih ya, untuk mengcounter persoalan adiksi zat, yaitu narkoba. Kenapa? Karena ketika narkoba dikonsumsi ya, itu kayak semacam obat, ada bentuk fisiknya, lewat mau masuk lewat mana? Lewat mulut, lewat saraf yang dibeset-beset, lewat hidung yang dihirup-hirup, bahkan area-area yang menurut dia langsung kena saraf ya. Kita nggak bisa, makanya di luar nurul gitu ya, saking sakaunya nggak bisa pakai hidung lagi, mulut lagi, dibeset-beset tangannya, atau dia cari di bagian kaki dia mana yang paling cepat menyerap zat itu ya. Nah itu adiksi zat. Berarti ketika seorang mengalami adiksi zat ya, ada jenis fisiknya, kemudian ada bekasnya ya. Kalau kita minum obat itu ya, itu kan zat kimia ya, itu sebetulnya meninggalkan zat. Nah meninggalkan zat itu ya, makanya dalam proses rehabilitasinya itu ada namanya detoksifikasi. Detoksifikasi itu berarti ampas-ampas zatnya itu dibersihin ya. Termasuk maaf kalau Bapak Ibu ada yang sakit kemudian harus minum obat terus ya, itu sebetulnya meninggalkan zat tadi ya. Tapi mungkin namanya bukan didetoksifikasi, ada lagi namanya sama, karena khawatir nanti kena otak gitu ya. Nah itu adiksi zat. Nah yang kedua itu namanya adiksi perilaku. Adiksi perilaku nggak ada yang dikonsumsi, nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum ya, tapi dia bisa membuat orang jadi kecanduan. Nah era teknologi ini, adiksi-adiksi yang tadinya harus ada medianya ya, harus ketemu dengan orang, sekarang diwakilkan oleh satu alat yang namanya gadget ya. Kebayang dulu kalau orang kecanduan begini, kalau orang suka sama judi, orang main dulu ya, ini di kampung saya identik dengan pos RW lah, pos RT lah, atau rumah kosong, atau ada balik depan rumah orang, main di situ gitu ya, berjam-jam ya, kelihatan ya, main gaplek lah, main remi lah, ada rokok di situ, ada duit yang ditaruh di situ ya dulu. Sehingga ketika kita ngelihat kayak gitu, ya Allah orang pada main judi, ngapain sih deket-deket kayak model begituan gitu ya. Kita bisa menghindar, anak kita bisa kita bilangin, tong jangan ke situ tong ya, itu orang pada main judi, jangan lewat situ, jangan nongkrong situ, apalagi malam-malam begadang, jangan gitu ya. Dan itu harus keluar. Maaf nih, misalkan ada seorang pasangan istri nyari suaminya yang udah banget, cari tuh, itu
paling di mana gitu ya. Tapi zaman sekarang itu diwakili oleh satu alat, ini gadget. Ya, sekarang lagi marak namanya judol, judi online. Bisa di mana aja. Ya, di rumahnya bisa. Ya. Abang lagi ngapain? Ini lagi nyari tugas, padahal lagi judi slot. Di rumah. Ya. Kemudian habis kuliah. Waduh, Masya Allah. Nah, ini disebut adiksi perilaku. Nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum, tapi kelakuannya balik lagi. Itu ya. Nah, kemudian juga adiksi perilaku yang lain yang sering marak biasanya di anak laki-laki ini, tentang yang namanya game online ya. Ini juga adiksi perilaku. Jadi kalau kita sebagai orang normal ngelihat orang aneh banget duduk dari tadi mantengin handphone, tangannya begini-begini. Kan buat kita yang normal, yang sehat mental, aneh bener sih berjam-jam begadang ya. Nah, adiksi yang berikutnya adiksi pornografi. Nah, ini adiksi juga nih, adiksi perilaku ya. Kemudian buat yang perempuan kadang adiksi sosial media. Ya, adiksi TikTok. Nah, adiksi-adiksi yang berkaitan sama gadget biasanya nanti muncul lewat perilaku-perilaku tertentu. Ya. Alatnya udah nggak ada, tapi macam-macam tuh muncul perilakunya. Misalkan nih ya, saya pernah sholat Jumat di sebuah sekolah ya. Ketika lagi sholat Jumat di sekolah, khotibnya lagi khutbah gitu ya. Namanya di sekolah kan nggak boleh bawa handphone ya Pak ya, Ibu ya. Tapi ada anak yang nggak ada handphonenya ya, tapi visualisasi pikiran dia kemudian ditunjukkan lewat tangannya, seolah-olah dia lagi main handphone. Kebayang nggak ketika dia pulang ke rumah yang pertama dicari nanti apa? Handphone ya. Kemudian ada juga anak kemarin, kalau sekarang sih udah beda kali ya. Kemarin ketika saya tanya sama anak-anak, sama remaja gitu, saya tanya, kalau ditanya TikTok jawabannya joget. Kalau sekarang nggak ya, TikTok cuan gitu ya. Sekarang TikTok cuan gitu ya. Dulu TikTok joget ya. Kita lihat tuh anak-anak ya, dia lagi beli es teh jumbo sambil joget-joget tangannya ya. Dikit-dikit dia ngonten pakai joget gitu ya, kemana-mana gitu ya. Jadi ada adiksi yang berkaitan sama gadgetnya, padahal dia main atau dia ngelihat sesuatu, tapi munculnya bisa jadi yang lain dalam bentuk perilaku ya. Kemudian ada juga ketergantungan orang dengan gadget ya. Belum kecanduan, belum adiksi, tapi punya ketergantungan ya. Apa itu? Contohnya ada seorang ibu yang biasanya setiap bulan itu dia ngunjungin anaknya ke pesantren ya, ngunjungin anaknya ke pesantren. Ketika ngunjungin anaknya ke pesantren pada satu bulan tertentu, dia nggak bisa ngunjungin karena ada acara keluarga. Akhirnya dia sangat merasa bersalah nih si ibu, karena nggak ngunjungin, terskip satu bulan ya. Akhirnya ibunya nih bikin masakan yang anaknya suka ya. Dia udah ngebayangin wajah anaknya ketika berangkat menuju pesantren ya. Nah, ketika nyampe pesantren dia ngelihat nih muka anaknya, sambil perasaan bersalah, rindu, dihampiri anaknya, kemudian sedih lah, haru gitu ya ketemu anaknya. Kakak, Masya Allah kak, maaf ya. Ibunya udah manggil-manggil dari jauh gitu ya, dia peluk gitu ya. Duh maaf ya nak, ibu kemarin gak jenguk, ya Allah, aduh ibu udah kangen banget gitu ya. Anaknya datar aja, peluk, anaknya datar aja. Gimana nasihat? Nah, anaknya masih diem aja ya. Terus ibunya nanya-nanya, anaknya masih diem, anaknya masih penasaran ya. Ngomong apa ngomong, kata ibunya ya. Nah, kemudian anaknya ngomong. Yang paling pertama keluar dari mulutnya apa kira-kira? Bawa gadget aku kak.
bawa handphone aku Kak. Sedemikian rupa ibunya merasa bersalah nyiapin makanan, ya, datang dengan penuh haru dan rindu ketemu anaknya, yang ditanya adalah ya, berarti kan dia punya ketergantungan nih sama gadget. Ya, berarti kan sedemikian rupa ya, yang ada di kepala dia sebenarnya orang tuanya datang bawa gadget. Nah, inilah yang akhirnya jadi ketergantungan anak ya. Ada lagi suatu hari saya nanya nih sama anak perempuan ya. Sebetulnya ada beberapa yang nanti ini saya munculkan ya. Saya nanya, menurut kamu gadget itu apa sih gitu, ya. Kalau menurut Bapak Ibu gadget itu apa? Handphone ya, smartphone ya, atau yang suka buka YouTube ya. Nah, ini anak ini saya tanya gadget apa? Jawabannya adalah surga dunia. Gadget surga dunia. Kemudian ada lagi yang membuat saya kaget tuh, gadget itu adalah gadget udah kayak suami. Gadget udah kayak suami. Jadi saya tanya satu kata atau satu kalimat, jawabannya nih. Awal pertama saya dengar itu saya belum nyambung. Gadget suami. Kok bisa sih gadget suami? Nah, terus saya dapat saya biasanya suka kepo sama anak-anak itu. Saya maaf belaga-belaga ini belaga bego gitu. Gadget suami itu gimana? Oh, gadget suami. Kita acara di sekolah karena untuk panitianya misalnya komite yang biasanya banyak ibu-ibu ya. Itu terus kata dia, saya kalau sama anak-anak remaja itu dipanggilnya Kak ya. Kak, lihat belakang nih Kak. Oh iya, kenapa? Itu kan ada ibu-ibu ya panitia. Iya, kenapa emang? Sebelum aku jawab, aku nanya nih, ya. Kira-kira ibu-ibu itu kalau tidur yang nemenin siapa Kak? Suami. Oh. Kalau ibu-ibu itu kesepian, yang nemenin siapanya Kak? Suami. Kalau ibu itu pergi kemana-mana, yang nemenin suami. Kalau lagi sedih yang ngajak ngobrol suami. Gadget udah kayak gitu aku Kak. Ya. Jadi dia bukan lagi nyebut aplikasi, Instagram, game, enggak. Udah sedekat itu sama gadget. Nah, pertanyaan ini sebetulnya ada baiknya kita tes nih ke anak-anak kita. Ya, dia kepikiran apa sama gadgetnya. Karena selain adiksi sebetulnya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 ya. Ini saya kaitkan aja ke sini ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya ya. Nah, ini buat anak-anaknya atau buat putra-putrinya, termasuk buat diri kita juga sebetulnya ya. Itu kalau bicara tentang gadget, itu tsunami informasi banyak banget di situ. Ya, disebutnya era disrupsi informasi, yang ngebludak informasinya. Ya. Nah, anak-anak yang mulai kelas 4 ke atas itu biasanya sudah muncul rasa ingin tahu yang tinggi terhadap gadget. Ya. Sayangnya mereka belum punya filter yang kuat memfilter informasi. Untuk memfilter informasi itu diperlukan yang namanya basic knowledge. Basic knowledge itu akan nanti menjadi basic filter. Basic filter nanti menjadi yang namanya basic value. Basic value nanti akan menjadi standar akhlak. Ya, kenapa kita ada orang marah-marah, terus kita nggak langsung merespon marahnya seperti orang itu karena kita punya basic akhlak. Ya, kayak contoh gini deh, ini contoh yang paling konkret. Rasulullah saat ada orang Badui datang ke masjid
kemudian naik pakai sendal, kemudian dia pipis, kemudian nama sahabat dikirakan, woi, terus jangan. Tapi kan dia ke masjid pakai sendal, jangan, didiemin dulu sama Rasulullah. Selesai dia buang hajatnya, baru dipanggil. Mas, ini mas, ya, itu kira-kira akhlak. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena manusiawi. Ya, satu, dia nggak tahu akhlaknya, adabnya kalau masuk masjid sendal dibuka. Yang kedua, manusiawi. Orang kalau lagi buang hajat, lagi kebelet-kebeletnya, ya, kebayang kalau misalkan kita panggil, gimana rasanya. Yang kedua, resikonya ntar dia kencing di sini malah urusannya lebih panjang, gitu ya. Itu kenapa Rasulullah bisa punya sikap seperti itu? Karena Rasulullah punya basic knowledge, pengetahuan, ya. Salah satunya mungkin pengetahuan kedokteran, ya. Kalau orang dalam keadaan kebelet, ya akan seperti apa, ya. Kemudian cara menegur, nah itu. Nah, anak-anak, ya, ketika dia menggunakan gadget, kalau dia nggak punya basic value, ya, apapun yang ada di gadget itu bisa dia tiru, bisa dia ikuti, ya. Sayangnya hal-hal seperti ini untuk punya basic value itu butuh yang namanya edukasi, ya. Kalau bahasa kerennya edukasi, kalau bahasa sederhananya dikasih tahu, diajarin, diajak ngobrol, ya, tapi bukan diceramahin, ya. Biasanya tuh, nih maaf ya, nanti abis dari kegiatan ini pulang ke rumah gitu ya, anak jangan diceramahin, duduk sini tong, duduk. Barusan ayah atau Umi dengar ceramah, ya, nih Umi sama ayah pengen ngasih satu ayat aja, duduk. Menarik sama yang ada di gadgetnya, ya. Makanya pelan, cicil, ya. Nah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan. Nah, anak-anak ini belum punya pengetahuannya banyak banget yang ada di gadget itu. Jadi gini, orang dewasa itu mungkin udah jadi bahan obrolan, tapi anak-anak seusia itu bisa sudah tahu seperti halnya orang dewasa. Akhirnya dia ngikutin. Karena dia ngikutin, ya. Ini buat anak-anak yang sudah balik, ya, yang perempuan sudah menstruasi, yang laki sudah meninggalkan, gitu ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawabannya buat mereka yang sudah balik berarti sudah mukallaf. Syariat agama sudah melekat sama mereka. Ya, bayangkan ada anak SMP sudah tahu banyak banget tentang masalah-masalah pornografi, ya. Kemudian sudah mendorong syahwatnya, kemudian sudah diikuti-ikutin, ya. Saya pernah mengkonseling ada anak satu SMP, kelas 8 SMP kalau nggak salah, ya. Itu dia lagi buka gadget, kemudian dia lihat tontonan P tadi, ya. Saya singkat aja, pornografi jadi P atau bad picture, ya. Itu waktu dia ngelihat, ya, itu dia kaget terus bingung, di kepala dia bingung. Aduh, itu gambar apa ya? Kok bisa yang muncul ya, gitu ya. Terus saya tanya, yang kepikiran sama kamu apa? Aku mau bilang orang tua. Terus saat itu kamu bilang? Nggak jadi aku bilang. Kenapa? Soalnya nanti handphoneku diambil, aku dibatasin main gadget. Nanti aku dimarahin, diomelin. Terus ya udah aku nggak bilang. Kok bisa sejauh ini nih kamu? Jadi biasanya kalau orang di konseling itu kan karena ada masalah kan, ya. Kok bisa sampai harus ngobrol sama Kak Daus? Iya Kak, pokoknya kan
nanti ujungnya saya kasih tahu lah ya. Jadi dia itu bilang pokoknya aku kepikiran. Nah terus ya udah pas aku buka gadget lagi aku penasaran. Aku cari lagi gambar itu, cari sama dia. Ya. Terus ya udah yang tadinya aku nonton cuma segitu aja, besoknya kayak aku bikin jadwal. Oh, pakai jadwal. Terus ya besoknya aku bukan pakai jadwal lagi, lihat momen. Ya, kalau nggak ada orang tua aku buka. Terus ya pokoknya nggak cuma lihat momen, kalau aku lagi butuh aku buka. Sampai Pak, Bu, anaknya buka salah satu sosial media, ternyata di situ ada gambarnya laki dengan laki, adegannya laki dengan laki. Ya, jadi disitulah dia jadi ngelihat adegan laki dengan laki. Dalam perjalanannya akhirnya semakin dia lihat, ya, sampai itu kan kejadian kelas 6 ya. Maaf, selalu setiap melakukan itu diakhiri dengan masuk kamar mandi ya. Kalau tadi orang Badui buang hajatnya pipis, nah kalau dia habis lihat pornografi buang hajatnya bukan pipis ya. Dia melakukan ONANI atau O tersebut ya. Nah, selalu kayak gitu tuh kalau pulang ke rumah. Nah, suatu ketika inilah yang membuat dia akhirnya jadi dipanggil dan akhirnya ke saya. Suatu ketika itu handphone nggak ada, tapi di otaknya tuh kayak pengen buka handphone gitu. Karena nggak ada handphone, akhirnya dia ngambil kertas, dia ngambil pulpen, dia gambar. Nah, ketika dia gambar, ternyata yang digambar nih seperti yang dia lihat. Gambarnya itu laki dengan laki, tanpa busana. Gambarnya itu laki dengan laki melakukan perilaku yang perzinahan. Akhirnya sekolah itu menganggap, pesantren itu menganggap nih anak kayak udah menyimpang nih. Akhirnya ketemu saya ya. Semula lagi ketemu saya tuh saya masih ngecek itu dia nyimpang karena penyimpangannya itu harus segera dikasih tahu aja. Peluangnya bukan jadi perilaku yang akhirnya dia melakukan pada orang lain. Akhirnya dikasih tahu di situ dan dia remnya masih ada. Rem itu adanya di otak, namanya frontal cortex. Nah, ini anak-anak SMP atau SMA kalau saya nemu kayak gini tuh peluangnya masih besar ya. Kecuali anak sudah kuliah ya so-so 50-50 tergantung lingkungan. Kalau udah di atas semester 6-7, waduh itu luar biasa, apalagi dia udah masuk ke komunitas ya. Contoh saya juga pernah ketemu dengan laki-laki yang ketika konseling sama saya bapak ibunya ada. Terus saya merasa ini kayaknya anaknya nggak terbuka deh kalau ada ibunya. Bapak dia lagi sama saya, bapak tunggu aja di sebelah sana. Bapak ibunya jalan, terus saya langsung menghampiri dia, mendekat gitu. Langsung dia bilang gini nih, Pak, saya ini jam. Ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada. Jadi bapaknya itu hanya tahu anaknya ini udah mulai mabuk, udah mulai ngerokok, tapi dia nggak tahu tuh bagian itu. Tadi saya ya dia udah bisa mengatakan itu. Ada lagi bahkan anak yang dia nggak mengaku gay, tapi perilakunya udah perzinahan luar biasa sampai di rumah sama laki dengan laki. Jadi ini adiksi yang awalnya adiksi perilaku sampai menyebar ke perilaku yang luar biasa ya. Jadi anggaplah kalau memang ini dipertanggungjawabkan oleh anak kita, tapi bagaimana kabarnya kalau anak-anak yang belum balik ya. Saya ilustrasikan kayak gini sebentar nih Pak. Ini kan seorang anak yang fitrah, putih ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, fitrah putih, pengetahuannya dikit, tergantung kita ya. Tapi karena kita nggak ngasih pengetahuannya yang seharusnya, atau kita merasa bahwa udahlah dia anak kecil, tapi di sisi lain kita ngasih gadget,
dan dia berteman dengan teman-temannya, ya. Satu ketika, saya kasih contoh yang tadi itu, ya, dia tahu satu hal. Saya wakili dengan satu titik. Ini pakai ini aja. Ya, satu titik nih. Oke. Satu titik ini, ya, taruh dia tadi main gadget, ya. Satu titik ini anak kita, ya, ketika dia main game, ya, main game sekali itu dari titik ini. Lama-lama ketika yang tadinya dia nggak tahu, jadi gini, kalau anak itu interest sama game tuh, kalau kata teman saya yang pernah kecanduan game, dia bilang gini. Jadi kalau ada anak melihat kita lagi main game, terus dia bilang gini, "Bang, ajarin gue dong bang." Ah, itu pintu. Kan awalnya nonton doang. Ya. Nah, teman saya kecanduan tuh dari zamannya PS, ya. Nah, itu satu titik ini kan dia nggak bisa tuh main game. Memang menurut bapak ibu gampang, ya. Susah kan ya? Kalau saya sebetulnya nggak suka sama game gitu, tapi pas lagi main tuh, ribet banget nih. Tapi anak-anak itu kan punya rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Dan anak-anak itu bisa jadi banyak yang kosong tuh, dan bisa jadi temennya semua pada main, sehingga mendorong dia pengen bisa. Akhirnya ketika dia main game satu kali, ya, ini satu titik. Kemudian, ya, dia pulang sekolah, "Ma, handphone dong, main game." Ya. Kemudian tiap sore ngaji, sekarang main game. Ya. Kemudian ketika malam, "Belajar dulu." "Ya Ma, aku udah belajar." Main game. Ya. Main game. Ini saya contohin main game nih, main game. Ya. Kemudian ketika lagi main game, udah tuh yang namanya mabar. Majelis bareng. Main bareng, ya. Kemudian ketika dia mabar, ya, di situ ada temannya yang udah ngomongnya pakai bahasa-bahasa vulgar atau kasar. Itu ya. Ya, saya sering nanya sama mereka nih. Kalau misalkan lagi main game, kira-kira pakai bahasa, saya nyebutnya biasanya bad words. Pakai bahasa bad words atau ini kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah lah kak. Ini biasanya anak SDIT saya tanya. Oh, kayak gimana tuh? Misalkan kamu lagi main dimulai dengan basmalah gitu. Iya kak. Terus kalau misalkan ada yang kalah, "Oh subhanallah, innalillah, masya Allah," gitu. Enggak juga sih kak. Ngomongnya apa? Ya gitu kak. Saya pernah dapat tuh sampai 15 kata. Ngomong-ngomong kasar. Ya. Ngomong kasar, ini saya kasih lagi satu titik. Ya. Satu titik. Ketika dia ngomong kasarnya, nih, saya nanya lagi acara online sama bocah kelas 6 SD. Saya tanya, "Kamu kalau main game udah ngomong kasar juga?" "Iya kak." "Oke. Ada berapa bahasa kasar yang keluar yang pernah kamu mainkan dan kamu tahu?" "Banyak kak." "Banyak. Coba sebutin." Sebutin. Sebutin. "Bener nih kak?" Sebutin, coba sebutin." "Wah yang bener nih, ntar nggak sopan." "Nggak apa-apa." Disebut. Satu, sebut nama binatang. Oke. Dua, sebut nama seton, keluar. Tiga, sebut bahasa vulgar. Ada lagi? Bentar aku pikirin kak. Banyak kak. Ya sebutin lagi. Banyak, sebutin lagi. Ya udah ulang ya. 1, 2, 3, sama kayak tadi. Saya katanya banyak. Ini cuma 3, ini nggak banyak, saya bilang. Apa anak bilang, "Kalau aku main game keluar Pak." Saya tanya lagi, "Apa bedanya kamu lagi main game sama Kak Daus nih ngomong gini, terus kata kasarnya nggak keluar? Apa bedanya?" "Mungkin kalau aku main game, aku nggak ada kali." Ya, bayangin tuh. Ini ilustrasi lagi nih. Boleh cerita gak? Gimana kamu jadi bisa nggak sadar ngomong kasar kayak tadi? Jadi gini kak, waktu aku main game,
Terus ada teman aku ngomong kasar. Terus aku bilang, jangan ngomong kasar apa? Temennya langsung bilang, apa sih lu? Kayak alim aja. Ya, temennya langsung, jangan. Ya, tadinya dia ingetin. Ya, ini kayak gini nih. Tadinya dia tahu nih, baru denger nih satu titik. Ya. Kemudian berjalannya waktu, temennya ada yang chatting, ada yang pakai lisan gitu ya. Di kepalanya dia ngomong kasar tapi pakai pakai visual dia, hayalan dia. Misalkan temannya ngomongnya ANJAY, dia juga ngomong tapi aduh jin. Oh, berarti di pikiran tuh. Iya. Oke. Ya. Terus pas saya lagi main lagi nih Kak, besoknya, mulai Kak pakai mulut. Oh, kamu mulai ngomong tuh. Pakai suara Kak. Oh, jadi ya kayak mulai. Ya. Terus, nah pas aku lagi main lagi nih Kak, besoknya aku pakai teks. Aku pakai teks tuh di grup. Aku bintang-bintangin teman-temanku, apaan sih nih, nggak jelas ngomong kayak gini. Oh, jadi kamu ngomong pakai teks bintang ini. Terus, ya kita pakai teks gitu Kak. Terus, ya kadang aku ngomong vulgar, teman aku ngirimin gambarnya. Terus, ya mulai Kak, pas aku lagi ngomong pakai lisan, tapi suaranya gimana? Ya aku udah suara sampai aku gini Kak. Apaan sih? Terus, aku main, ngomong aja ke yang lain Kak. Terus sampai sekarang aku banyak tahu Kak. Waktu main game tadi ada titik lagi. Biasanya anak-anak yang nggak pernah naik level susah, maksudnya dia bilang lu stres, aku kasih link deh buat obat lu biar gak stres. Obatnya tadi pornografi. Sini lagi pornografi. Ini ada cabangnya lagi. Banyak lagi nih cabangnya. Pelecehan seksual kan. Ini ada game lagi, apa itu? Kalau dia udah demen sama skin-skinnya, ya top up, udah mulai nih, hati-hati. Mulai nyolong. Ya. Kalau baca di berita tuh bahkan ada yang nyolong ke rumah tetangganya. Ketika dia nggak dapet yang dia cari, duitnya dibakar tuh rumahnya. Ada lagi yang nggak cuma nyolong, dia melakukan perilaku keji. Ngapain? Ya, dia bisa nodong, bisa bunuh, ya bisa mencelakai orang. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan ada fitrah, ya putih. Satu titik akhirnya jadi kemana-mana. Ya. Nah, kalau dia nggak tahu, diikutin aja terus. Pornografi nggak dikasih tahu, ya main game kita diemin aja. Nah, kalau sekarang kita belajar dari sisi otak nih Pak, Bu. Jadi di otak itu ada 3 bagian. Ya, sebenarnya ada beberapa dari beberapa versi. Salah satunya ada 3 bagian. Ada bagian limbic system, itu bagian yang mengatur masalah situasi perasaan sesaat. Jadi patokannya kalau berperilaku itu perasaan. Ada lagi di sebelah sini itu namanya prefrontal cortex, fungsinya buat ngerem. Ya, anak-anak yang suka game, ya, karena memang game itu sangat memberikan banyak kesenangan. Tapi itu jadi patokan perilakunya. Contoh nih, kemarin Spanyol kan juara tuh, ya Piala Eropa. Ini buat para penggemar Spanyol kan senang banget nih. Ya, ini sekarang U19 Indonesia masuk final nih. Ya. Terus kan kita kayak kapan nih pertandingan finalnya gitu. Terus misalkan nanti main nih lawan Thailand, Indonesia menang nih, juara. Ya. Itu kira-kira senangnya berapa hari? Senangnya berapa hari?
hitungan hari. Kemarin Spanyol juara, misalkan kemana-mana pakai baju Spanyol, kemana-mana DP-nya Spanyol, Instagramnya Spanyol, itu berapa lama? Cuma beberapa hari. Nah, itu limbic system tuh kerjaannya, sesaat, nggak bakal berlangsung lama. Nah, anak-anak kita demen apa-apa yang patokan sesaat, senang. Jadi gini, senang nggak senang, seru nggak seru, asik nggak asik, enak nggak enak, nyaman nggak nyaman, ya. Nah, patokan perilaku mereka itu ukurannya itu. Jadi maaf nih, ini saya kadang anak kita gini nih di rumah. Mah, kayaknya stres banget di rumah. Terus kenapa? Ya nggak enak. Nah, terus kalau ada enak maunya gimana? Ya mana kek? Kalau bahasa anak sekarang healing ya. Atau enggak di rumah kayaknya nggak boleh apa-apa. Nah, handphone itu kesenangan dia. Nah, jadi kalau anak ya karena masalah situasi ya dia bilang nggak enak, nggak nyaman ya, kita jangan langsung turutin maunya dia. Itu kesempatan kita bikin dia mikir. Termasuk kalau dia ngadu-ngadu masalah sekolahan dia. Misalkan, ini kenapa sih kok pelajarannya kamu nggak masuk sih? Oh, soalnya gurunya nggak enak. Perasaan tuh. Kalau bapak ibu dulu pernah kuliah, terus dosennya nggak enak, tetap harus belajar gak? Tetap harus dapat nilai gak dari dia? Tetap. Ya kayak saya nih, ya saya waktu kuliah masuk psikologi ya, saya menghindari banget angka-angka. Pas masuk psikologi ada statistik, muncul nggak enak kan diri saya kan, ya udah saya malas-malasan kuliah tuh statistik. Nggak taunya nilai saya dia mau nggak mau saya ulang, mau nggak mau lagi nih. Akhirnya apa? Saya ikutin kan, mau nggak mau. Nah, anak itu kalau pakai ukurannya enak nggak enak, seru nggak seru, asik nggak asik, gurunya nggak asik mah. Ya, ini jangan dikit-dikit datang ke sekolahan lagi ngomong kepala sekolahnya, Pak, saya dapat laporan kata anak saya gurunya nggak asik ajarnya. Terus ngadu lagi guru yang sana, Pak, katanya guru bahasa Indonesia katanya gurunya nggak asik. Ngadu lagi anak yang sebelah sana, Pak, katanya guru fikihnya katanya ngajarnya nggak asik. Jadi kalau anak ngadu gini, kita harusnya ngajak ngobrol biar dia punya cara berpikir. Karena ukuran dia masih seperti itu, termasuk penggunaan gadget, ya. Nah, ketika seorang menggunakan gadget, kenapa jadi adiksi perilaku? Karena ada zat yang namanya dopamin. Dopamin itu senyawa kimia yang keluar ketika orang merasa senang. Ya, setiap orang merasa senang, pasti orang pengen balik lagi dengan hal seperti itu. Ya, misalkan nih ibu-ibu ada satu toko, kemudian di situ ada iklannya, ya, banyak diskonnya, kemudian banyak hadiahnya, ya. Terus diajak nih sama tetangganya, "Pok, belanja yuk." "Di mana?" "Tuh ada yang baru." Ya udah kita datengin gitu ya. Nah, besoknya tetangganya ngajak lagi, "Pok, belanja yuk." "Yuk, di sono kan?" "Ya enggak, Pok, sono aja." "Sono aja mendingan. Kan kemarin itu dapat hadiah, dapat diskon." Itu waktu belanja itu udah keluar dopamin. Nah, kenapa dia mau balik lagi? Karena dia tahu di situ ada gitu. Nah, anak yang main game, ya, anak-anak kita yang main gadget itu menghasilkan banyak kesenangan dari yang sayangnya kesenangannya itu zaman kita sama zaman mereka campuran tuh, ibaratnya kita dulu pernah pengen nonton, pengen main game, itu mungkin porsi dopamin yang keluar kita tuh 15%. Tapi anak ini bisa nyaris bahkan bisa 80%. Baik itu tontonan termasuk main contoh. Ya, misalkan ada anak yang suka film kartun misalkan Dragon Ball. Dulu kalau orang mau nonton di TV itu Dragon Ball-nya harus ada ininya apa? Ada waktunya, seminggu sekali ditonton 30 menit, kemudian yang terjadi apa? Ada iklannya. Jadi banyak skip, ya. Tapi anak sekarang dia masuk kamar nonton Dragon Ball 2 jam dia udah selesai semua episode. Jadi bayangin tuh, kita dulu nonton selesai, ya udah balik lagi main bola kayak apa. Tapi anak kita masuk kamar dia bisa nonton berjam-jam
Habis ngapain? Habis nonton. Nonton apa? Dragon Ball. Kok lama sih? Ini lama, orang 200 episode. Ya. Langsung tuh dopaminnya mau dikeluarin semua. Makanya ketika dopamin udah tinggi, kemudian yang nggak dapat lagi, gampang stres jadinya. Karena sekarang disebut gampang stres tuh bukan cuma persoalan pelajaran akademik yang semakin tinggi kurikulumnya, juga kesenangan juga tinggi. Ketika kesenangannya down, naikin ini agak gabung. Ya, jadi luar biasa nih kita ya. Nah, jadi adiksi perilaku inilah yang akhirnya jadi beragam ya. Oke. Hati-hati bisa kecanduan. Nah, ini tahapannya nih. Yang pertama, kepikiran terus ya. Ini disebutnya preokupasi. Ya, yang tadi anak saya contohkan main, yang tadi saya contohkan ada ibu-ibu yang datang dipeluk meluk anaknya terus anaknya nanya mana gadgetnya, itu udah masuk ke area preokupasi ya, kepikiran terus. Kemudian yang kedua, merasa stres, bosan. Kenapa? Karena kesenangan yang berlebihan udah keluar, membuat dia jadi merasa gampang stres kalau kesenangannya nggak dapet. Hilang kendali kalau dia nggak bisa kontrol, ya. Kemudian menjadikan segala hal yang bikin dia stres, masalah atau disebutnya blast, boring, lonely, angry, stress, tired, itu gadget jadi pelarian dia, ya. Karena disitulah kesenangan dia. Kalau di sosial media, itu yang lebih rawan lagi. Ya, apalagi anak-anak perempuan yang nggak dekat sama ayahnya, apalagi ayah yang kasar sama anaknya, mau anak laki ke mau anak perempuan, bahkan nggak cuma kasar secara fisik, lisannya kadang. Ya, belum lama saya dicurhatin sama seorang ustadz anak pesantren kelas 10, kemudian dia marah-marah ngancurin lemarinya sama ada ATM atau kartu yang buat jajan gitu dipatah-patahin sama dia. Ditanya karena kalau bahasa anaknya ya, bahasa bocahnya, dibully sama orang tuanya karena dibanding-bandingin. Lisan banding-bandingin ya. Nah, ini model-model anak yang blast tadi ya, nggak punya kedekatan ya, karena khawatirnya nanti masalah hubungan. Kemudian semakin berlebihan, suka bohong, kemudian resiko bahayanya tinggi, hilang ketertarikan dan menganggap wajar dan biasa ketika durasi-durasinya berlebihan ya. Gimana Ustaz? 10 menit dikasih. Boleh. Ya. Jadi yang paling kita cek itu adalah menganggap wajar biasa aja. Ya, jangan sampai ini terjadi sama anak kita. Misalkan buat orang normal kayak kita main 30 menit udah cukup, tapi buat mereka kurang. Kemudian main 1 jam kurang. Saya pernah dapat sebuah riset, itu ternyata penggunaan handphone anak ditemukan. Jadi gini, teman saya bikin aplikasi, kemudian di handphonenya aplikasi di-download, kemudian aktif. Ketika udah aktif nanti kedeteksi tuh kapan handphone kebuka. Ternyata menurut risetnya dia, handphone anak itu kebuka bahkan dari jam 4 pagi ya. Kemudian nanti pas mau sekolah itu turun tuh. Kenapa? Karena nggak boleh bawa handphone. Nanti mulai banyak lagi yang menggunakan saat pulang sekolah. Puncaknya itu biasanya dari jam 7 sampai jam 9. Yang bikin saya kaget sama teman saya, itu sampai jam 12 masih main. Jam 1 masih ada yang main, jam 2 masih ada yang main. Jadi kebayang dia sekolah tinggal ngantuk, dibangunin dia marah-marah. Ya. Nah, ini sampai ke arah perilaku ya. Oke. Ini ada beberapa yang saya sampaikan berkaitan dengan how to-nya ya. Apa yang harus dilakukan orang tua? Oke, ya. Nih, yang paling pertama yang harus dilakukan adalah komunikasi. Komunikasi itu ngomong, tapi cara ngomongnya ya. Cara ngomongnya sama anak, nggak bisa sampai rumah kita tahu-tahu tinggal marah-marahnya doang, kita tinggal kerasnya doang sama anak, enggak. Jadi jadilah orang tua, jadilah ayah, jadilah ibu yang membuat anak nyaman ketika dia ngobrol sama orang tua. Berpikiran terbuka, tidak banyak memberikan penilaian,
tidak banyak menjudge sehingga anak terbuka. Kalau orang tua bilang pakai teknologi itu biar maju, ternyata anak sukanya main game, wah berarti itu resiko kita. Aduh gimana ya biar ngomong nyambung, ya udah sok-sok tahu aja tentang game. Kenapa? Biar kalau saya membahasakannya kemarin pas lagi saya konseling itu, anak itu kan main game, nah kita jadi drone-nya, dia nggak tahu nih bahayanya, kita jadi drone-nya, lihat dari atas. Nah banyak Luna kasus-kasus gitu. Yang kedua adalah edukasi itu dikasih tahu, diajarin caranya. Nah kalau misalkan ada yang ngomong kasar, sikap kamu gimana? Kalau masih kasar harus bagaimana? Ya. Kemudian regulasi itu bikin aturan. Kemudian yang terakhir modifikasi perilaku kalau dia udah merasa wajar main game berjam-jam, main gadget berjam-jam. Jadi dibikinin jadwal. Oke. Ya. Ustadz nanti kalau udah habis bilangin ya. Nih saya nggak mau buru-buru, tetap pelan-pelan. Yang pertama, ini beresin dulu hubungan kita sama pasangan kita. Nggak bisa nih, ayah punya ketegasan tentang aturan, tapi kata ibunya, jangan sih ya, biarin ya, dia lagi main handphone kayaknya stres, udah biarin ya, nggak ada hiburan, teman main bolanya nggak ada, udah biarin. Nah itu berarti beresin dulu nih urusan ini. Atau sebaliknya, ibunya mati-matian, ya dari pagi sampai sore ketemu sama anak, ayahnya lagi kerja, pulang ayahnya udah capek, terus anaknya mewek-mewek, ngambek-ngambek minta handphone, kata ayahnya, udah sih ma, pada berisik, udah kasih aja tuh handphone. Nah ini berarti nih dua pasangan nih harus ngobrol dulu nih berdua, karena kalau enggak saling berbeda. Tahu akibatnya kalau saling berbeda, anak kita gampang banget bikin konflik sama orang tua karena dia tahu polanya. Kalau sama ibu nggak dapet, aku lari ke ayah. Kalau sama ayah nggak dapet, aku bikin drama. Ya, mungkin aku nangis-nangis. Ternyata nangis aku kurang kencang, aku bikin lebih kencang. Ternyata bikin lebih kencang masih belum ini, aku banting-banting. Ternyata masih banting-banting, masih belum juga. Nanti pas ada tamu aku teriak-teriak. Tuh anak tuh bisa tahu polanya. Jadi kalau ini nggak bersepakat, anak bikin drama sama kita. Ya, jadi disepakati. Nah, tuh biarin aja dia ngamuk-ngamuk, drama. Biarin lagi drama gitu ya. Kalau perlu kita bilang aja lagi main drama ya, lagi nangis-nangis, main game main drama ya. Ntar ya kalau udah enak baru kita ngobrol gitu. Jadi jangan pakai teriak-teriak juga kayak anak. Jadi mohon jangan reaktif nih kalau anak lagi mewek-mewek, karena gini, kalau kita reaktif kita jadi kedistrak sama gayanya dia. Akhirnya kita nggak fokus sama pesannya. Ya ini yang banyak terjadi ya. Oke, kemudian ini cara bikin aturannya ya. Nih, SIM gadget, apa itu? Surat izin menggunakan gadget. Nah, ya silakan bikin kartunya. Yang pertama hanya dipinjamkan. Ya, kenapa hanya dipinjamkan? Nggak boleh, Pak, Bu, saya nggak sedikit ketemu dengan anak-anak yang tahfiz Quran. Ketika dia udah hafal 1 juz, iming-iming orang tuanya apa? Nanti bunda beliin gadget, nanti bunda kasih HP. Itu jadi nggak apple to apple tuh. Jadi ibaratnya anak hafal Quran kasihnya gadget. Nanti kata anaknya biar gampang hafalan kita percaya-percaya aja. Sedangkan sistem limbik udah mulai bekerja, itu hafal Quran menurut Bapak Ibu itu kesenangan yang mudah didapat? Susah. Tapi kalau buka gadget main game, kesenangan yang mudah didapat. Harusnya kalau anak hafal Quran, nanti bunda kasih kamu 1 juta, masukin ke tabungan buat umroh. Ya, setiap naik 1 juz 1 juta bunda tabungin buat umroh. Kan jadi pas tuh. Orang hafal Quran 1 juta buat umroh. Kan nanti ibadah nih, penguatan ya. Nanti 30 juz 30 juta pas udah bisa umroh. Ya, jadi harus sama nih, jangan mikirnya kasih gadget gitu. Kemudian yang kedua, kontraknya pinjam pakai. Ya, kamu boleh pakai tapi dipinjamkan, bukan punya kamu. Ya. Kemudian sadari batasannya, jaga sikap dan rasa malu. Ya, kalau yang perempuan suka-suka selfie kita bilangin, ya. Kalau yang laki-laki suka ngomong-ngomong kasar, ngomong jorok, melempar gambar-gambar yang vulgar, kita bilangin rasa malu, ya. Al haya'u minal iman, itu iman, malu ya, kita ingetin malu ya.
kemudian tetap seimbang berinteraksi sosial ya. Jadi jangan cuma yang ada di gadgetnya ya. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau ada tanya jawab, kita sesi tanya jawab ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan karena majelisnya di masjid, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.